Halo sahabat CPMH, selamat datang di My Inspiration Podcast, The Story That Inspires You. Bersama saya Nuhi yang akan membersamai pada kali ini. Podcast ini adalah podcast spesial di bulan peringatan pencegahan bunuh diri sedunia yang kita peringati setiap bulan September, tepatnya 10 September. Dan untuk podcast spesial ini, kita mendatangkan bintang tamu yang spesial juga, yaitu Mas Nurdianto atau yang biasa kami panggil sebagai Mas Noer. Beliau banyak melakukan riset terkait bunuh diri. Jadi sangat nyambung dengan topik kali ini. Dan saat ini beliau sedang menjalankan studi S3 di Fakultas Psikologi UGM. Sebelumnya juga beliau kuliah di UGM. Untuk selengkapnya sepertinya Mas Noer memperkenalkan diri sendiri deh Mas Noer. Mungkin dari aktivitasnya apa gitu kali ini. Mbak Nuhi, terima kasih. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi doktor di Fakultas Psikologi UGM dan disertasi yang saya kerjakan bersinggungan dengan caregiving dalam perawatan lansia di rumah, gitu, di rumah tangga. Oke. Berarti ini ya untuk disertasinya sendiri bukan terkait suicide ya, bukan terkait bunuh diri ya? Bukan, tetapi akan bersinggungan untuk menemukan apa yang dapat mendorong protektif begitu ya, faktor protektif untuk lansia, dalam hal ini dalam keluarga gitu. Kalau dari studi terakhir yang saya kerjakan untuk mengestimasi bunuh diri lansia, itu ternyata bunuh diri lansia sekitar 52% dari data yang saya kumpulkan itu, dan itu sangat tinggi gitu. 52% dari total bunuh diri itu adalah lansia gitu, dan ingin mencari tahu sebenarnya bagaimana kemudian bisa mendorong kesejahteraan lansia yang bisa dimulai dari keluarga. Harapannya seperti itu. Oke, jadi walaupun topik utamanya bukan terkait suicide, namun itu masih bersinggungan ya dengan masih bersinggungan dan akan punya kontribusi penting untuk memahami dinamika lansia dalam keluarga. Gitu. Oh ya, disclaimer sahabat CPMH. Jadi Mas Noer ini sudah mempublikasikan cukup banyak hasil riset di topik ini ya, seputar bunuh diri. Namun kalau sahabat CPMH ingin mencari riset beliau, mungkin ketika browsing dengan keyword Nurdianto jadi penasaran kenapa yang muncul bukan Nurdianto saja, ada yang muncul FA Nurdianto gitu, riset terkait bunuh diri. Nah, itu orang yang sama karena beliau memiliki nama pena FA Nurdianto. Begitu ya Mas Noer ya? Iya, punya nama pena. Oke, ya ada nama penanya. Oke, jadi nih Mas Noer, kalau boleh tahu sejak kapan Mas Noer berkecimpung di riset terkait bunuh diri ini dan mengapa? Sebenarnya tidak ada intensi gitu ya, tidak ada kehendak awal untuk menjadi peneliti bunuh diri gitu. Karena waktu mengerjakan tesis master itu awalnya ingin mengelaborasi soal penyembuhan tradisional kesehatan jiwa gitu. Tetapi karena pandemi yang itu tidak memungkinkan untuk dilakukan secara etnografi, maka kemudian kecelakaannya terjadi gitu, dari penyembuhan tradisional menjadi bunuh diri gitu. Tapi yang saat itu dipotret adalah bagaimana melihat bunuh diri ini dari perspektif psikokultural gitu. Jadi bagaimana ekspresi ataupun pengaruh atau landasan kultural dalam manifestasi bunuh diri gitu. Oke. Jadi berawal dari kecelakaan dalam tanda kutip. Tapi kalau tadi saya melihat kecelakaan list COVID ya. Kalau melihat list tadi ya, judul penelitiannya Mas Noer yang terbaru tahun 2024 yang dipublikasikan. Nah, dari kecelakaan kenapa bisa berlanjut cukup lama yang dari 2019 ya, dan masih berlanjut itu. Nah, disitulah minat tuh terbentuk kali ya. Dari kecelakaan. Dari kecelakaan gitu. Saat mengelaborasi isu bunuh diri dengan mendengarkan banyak orang yang mereka pernah terlibat
sebagai survivor atau orang-orang yang pernah membantu bunuh diri, membantu dalam mencegah, maksud saya mencegah bunuh diri, itu sangat insightful gitu, sangat inspiratif untuk nggak hanya itu bisa dituliskan, tetapi itu membentuk refleksivitas hidup gitu ya, refleksivitas tentang hidup ini tuh penting, hidup ini tuh begitu bermakna, dan mendengarkan mereka bercerita soal perjuangan mereka, soal ketidakberpihakan terhadap diri mereka, itu menjadi antusiasme tersendiri, sehingga boleh dibilang menekuni kajian bunuh diri gitu. Tetapi saya sendiri lebih nyaman dengan metode kualitatif gitu ya, untuk bisa mendengar cerita-cerita, mendengar soal perjuangan partisipan gitu. Mengapa lebih nyaman dengan kualitatif? Karena itu membuat saya lebih dekat dengan mereka, untuk paling tidak mengurangi jarak psikologis gitu ya. Jadi ya setidaknya ada empati yang bisa saya kerjakan gitu, ketimbang dengan data yang bukan kualitatif begitu. Oke. Jadi memang lebih banyak ini ya, lebih nyaman dengan metode kualitatif ya. Sebelum ini tadi Mas Noer sempat menyinggung terkait bunuh diri dan budaya ya tadi, kultur tadi ya. Mungkin ini Mas, mungkin kita berdiskusi terkait itu Mas Noer. Apa itu, atau bagaimana pendapat Mas Noer terkait bunuh diri dan budaya gitu? Mengapa itu jadi hal yang Mas Noer angkat dan Mas Noer dalami lagi gitu terkait itu? Bunuh diri dan budaya itu punya irisan yang sangat besar gitu sebenarnya, karena dari situ kemanusiaan kita dalam konteks tertentu itu dapat dipahami gitu. Budaya tentu tidak melulu soal kesenian, soal tradisi gitu, tetapi dia juga menjadi cara pandang umum gitu, atau komunal, yang itu diyakini sebagai belief, diyakini sebagai sistem bersama, yang kemudian itu diwarnai, atau bunuh diri itu kemudian diwarnai atau diekspresikan dalam konteks tertentu gitu. Jadi misalnya di beberapa daerah di dunia ini ada kecenderungan bunuh diri itu dilakukan dengan pestisida, herbisida gitu, dan betul. sembarang kalir sida-sida itu. Iya. Atau ada juga yang lebih menggunakan senjata api, atau dengan sayatan, entah apapun, atau juga dengan gantung diri gitu. Yang pemilihan metode itu juga sangat dipengaruhi pada cara pandang masyarakat gitu, tentang kematian, tentang jalan pada kematian itu. Gitu. Jadi kultural punya relevansi yang sangat penting, sangat besar dalam membantu kita untuk memahami bunuh diri yang kompleks gitu. Menarik itu. Saya sempat membaca juga riset terkait ini ya, mengapa di Indonesia bunuh dirinya banyak yang memilih metode menggunakan tali dan meminum racun, karena itu available, mudah mendapatkannya. Itu juga berpengaruh ya, seperti itu ya. Ya, itu termasuk budaya. Ya, itu sebagai bentuk mungkin bukan budaya bunuh diri gitu bukan ya. Budaya, betul. Bukan budaya bunuh diri, karena budaya bunuh diri itu boleh dibilang tidak ada. Gitu bukan budaya, itu bukan budaya. Tetapi ada manifestasi kultural dalam bunuh diri gitu, dalam ekspresi bunuh diri. Betul, tadi seperti penggunaan tali atau pestisida atau herbisida itu, yang kemudian itu menjadi cara umum di masyarakat kita dalam melakukan bunuh diri. Meski akhir-akhir ini juga ada variasi lain dalam percobaan, atau juga NSSI itu yang
mengarah pada variasi metode di luar dua cara itu. Tapi kalau dari penelitian yang saya kerjakan, 90% itu masih didominasi dengan gantung diri Itu gitu. yang paling utama ya. Itu yang paling mayor karena juga secara aksesibilitas alat itu mudah. lebih mudah, betul, lebih mudah ketimbang Pestisida. dengan pestisida gitu. Semua orang punya tali sepertinya di Semua Indonesia ini ya. bahkan tidak hanya tali, pakai kain Iya. atau itu juga bisa gitu. Oke. Masih terkait ini ya, nyambung dengan tali tadi ya, dengan kait untuk gantung diri kan. Mas Noer pernah mendengar terkait pulung gantung? Ya. Oke. Itu kan singgungan itu budaya juga bukan Mas Noer? Itu kaitannya dengan budaya seperti apa terkait pulung gantung itu? Pulung gantung ini adalah isu sosial di masyarakat tentang bunuh diri begitu, yang kalau boleh dibilang sebenarnya itu juga punya singgungan kuat dengan gejala kultural dalam memahami bunuh diri. Tapi lagi-lagi seperti ini, pulung gantung adalah pemahaman awam masyarakat soal bunuh diri. Masyarakat itu tidak meyakini atau tidak membetulkan gitu ya, tidak membenarkan bahwa bunuh diri itu sah gitu. Bunuh diri itu terlarang di masyarakat kita gitu. Dan tindakan bunuh diri itu mencederai spirit bersama gitu, spirit soal penghormatan terhadap hidup gitu, terhadap kehidupan. Nah, bagaimana kemudian ketika semua orang dalam komunitas itu menyepakati bahwa bunuh diri itu terlarang dan ternyata ada yang melanggar gitu, maka itu menjadi semacam kesenjangan penjelasan gitu ya. Gimana mungkin ada orang tidak setuju bahwa bunuh diri itu sah, kok ini ada yang bunuh diri gitu. Iya, betul. Maka butuh penjelasan gitu. Nah, pulung gantung sebagai tanda-tanda adi duniawi begitu, menjadi semacam penjelasan alternatif. Kenapa orang memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri di tengah-tengah konsensus masyarakat untuk menghormati hidup. Jadi sebenarnya itu adalah penjelasan alternatif gitu ya. Penjelasan alternatif dalam masyarakat karena ketiadaan penjelasan yang bisa mereka jelaskan lagi. Ya, atau istilahnya penjelasan mainstream gitu. Mainstream, kenapa orang bunuh diri dan seterusnya gitu. Iya. Atau mungkin itu lebih bisa ini, kalau kaitannya dengan keluarga itu lebih karena ini ya, itu ada stigma juga ya terkait bunuh diri. Apakah mungkin gitu orang memilih penjelasan yang itu ada power di luar kita kan, berarti kan kalau pulung gantung, apakah merasa itu sesuatu yang lebih kurang menstigma mereka gitu, jadi lebih bisa diterima daripada sesuatu yang tadi kalau penjelasan bisa menjelaskan, oh ini punya gangguan jiwa, oh memang personnya seperti itu. Apakah dengan menyalahkan faktor eksternal itu kira-kira itu bagian dari budaya itu sendiri? Ya, itu juga bagian dari cara kerja masyarakat untuk memahami juga menerapkan bagaimana menavigasi gitu ya. Karena betul sebenarnya dengan menggunakan atribut di luar diri itu sebenarnya stigma itu cenderung rendah gitu. Kalau di studi-studi yang secara mainstream di barat, bahkan keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarga dengan bunuh diri itu menanggung beban. Karena ada stigma yang itu terasosiasi dengan misalnya kegagalan dalam parenting, kegagalan komunikasi, atau mungkin adanya disfungsi peran dalam keluarga gitu. Betul. Nah, dengan adanya mekanisme penjelasan di luar diri, misalnya dengan pulung gantung gitu, stigma itu cenderung rendah. Jadi studi yang pernah dikerjakan itu melihat bagaimana masyarakat, tetangga sekitar dari sebuah keluarga yang
anggota keluarganya itu meninggal dengan bunuh diri, dengan gantung diri, itu masyarakat tetangga sekitar itu bahu-membahu untuk mengembalikan chaos yang ditimbulkan dari duka itu. Mereka menyelenggarakan selamatan, gotong royong, untuk mengembalikan integrasi keluarga ke dalam masyarakat. Dan secara observasi juga stigma itu rendah. Tapi memang ada semacam dua mata pisau begitu ya, Pulung Gantung ini, karena ini juga mencegah penjelasan yang pokok soal mengapa orang menjadi rentan terhadap bunuh diri gitu dalam sebuah masyarakat gitu ya. Karena dia juga bisa mengaburkan tentang penyebab penting yang dapat diantisipasi dari bunuh diri itu, dari faktor-faktor bunuh diri itu. Oke, selain Pulung Gantung, kalau Pulung Gantung kan di DIY ya, Mas Noer ya. Mungkin Mas Noer tahu hal yang serupa di daerah lain gitu di Indonesia, apakah ada gitu yang serupa dengan keyakinan Pulung Gantung itu, yang mirip-mirip itu? Sejauh ini belum menemukan ya, belum menemukan soal itu yang bisa diyakini secara bersama. Saya pikir ini juga karena arah lensa penelitian kita itu terlalu fokus di Yogyakarta gitu. Sehingga kita menjadi timpang untuk melihat daerah lain. Tetapi secara studi juga itu sebenarnya bunuh diri diyakini secara kerangka kultural itu ada di mana-mana gitu. Dan Pulung Gantung itu hanya satu label gitu ya dari penjelasan kultural itu. Tapi bunuh diri selama ini belum dipahami sebagaimana apa adanya gitu ya, sebagaimana adanya. Dia masih diyakini secara tumpuk menumpuk pada berbagai macam konsep, entah itu konsep yang ilmiah atau non ilmiah, dan media massa atau media sosial itu juga semakin memperkuat pada konstruksi belief kita terhadap bunuh diri. Dan implikasinya kita tidak pernah tahu bagaimana menyusun program-program pencegahan yang tepat untuk mengurangi bunuh diri itu berdasarkan kebutuhan kontekstual. Berarti kalau untuk ini ya, kalau untuk riset suicide sendiri yang kaitannya dengan budaya, memang belum pernah melakukan riset spesifik budaya tertentu atau kultur tertentu atau suku tertentu di luar Jawa gitu di luar ya. Jawa. Di luar Jawa belum pernah gitu ya. Belum ada kesempatan untuk menengok di luar kampung halaman gitu. Dan memang belum untuk bisa menulis riset itu pasti Mas Noer sudah membaca banyak riset terkait suicide ya. Apakah menurut Mas Noer sudah ada cukup banyak riset terkait ini ya, riset suicide dan budaya gitu di daerah lain di Indonesia? Atau masih kurang? Tampaknya masih kurang ya, sangat masih kurang gitu. Yang kemudian hendak melihat bagaimana di daerah lain atau etnis tertentu, tentu di luar Jawa, yang berbicara soal itu, Mas. Dan ini yang kemudian kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana puzzle bunuh diri di Indonesia gitu. Belum ada. Jangankan soal kulturalnya ya Mbak, kita itu bahkan data soal bunuh diri aja itu juga belum valid ya, belum bisa dipercaya. Ya, tapi kepada siapa lagi kita harus percaya selain dengan data yang seperti itu. Tapi setidaknya kita masih bisa melihat soal apa yang ada gitu, Tapi betul bahwa di setiap daerah itu punya keunikan sendiri dalam menjelaskan atau memahami bunuh diri. Dan itu kita butuhkan untuk menjadi kerangka dalam pencegahan yang tepat gitu. Jangan sampai model-model itu didapatkan dari daerah metropolitan untuk diterapkan di daerah
pedesaan Iya, gitu tidak yang relevan ya. sangat tidak relevan karena di Indonesia sendiri selain menghadapi data yang unreliable Heeh. itu ternyata juga secara aksesibilitas Mm-mm. layanan kesehatan jiwa juga masih sangat terbatas dan timpang Mm-mm. gitu. Terkait data tadi saya pernah membaca riset Australia, kalau nggak salah lembaga center di Australia itu yang mengatakan data bunuh diri di Indonesia itu at least 4 kali dari data resmi yang dipublish seperti itu karena berbagai faktor ya, termasuk banyak kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan sebagai kasus bunuh diri kan kalau di Mm-mm, Indonesia mm-mm. ya. Oke, tadi Mas Noer menyinggung terkait pencegahan. Ini menarik. Mungkin Mas Noer bisa bercerita atau menjelaskan terkait bagaimana peran budaya dalam pencegahan bunuh diri? Mm-mm.